Selamat pagi semuanya, bagaimana kabar kalian? Ibu harap dalam keadaan sehat-sehat saja. Bertemu lagi bersama Ibu Maria Angela Brusendiri di pertemuan yang kelima mata pelajaran geografi. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai mortalitas atau angka kematian. Silahkan tonton video pembelajaran ini dengan semangat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih, salam SFD. Jadi hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang kelima dan seperti yang barusan Ibu katakan tadi, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai mortalitas atau angka kematian. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari materi mengenai natalitas atau angka kelahiran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini dengan penuh sukacita dan rasa ingin tahu, kamu diharapkan mampu memahami faktor dinamika penduduk yaitu kematian atau mortalitas dan mampu menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan angka kematian. Nah, angka kematian atau mortalitas itu merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Jadi, angka kematian dilihat setiap tahunnya dan dibandingkan seperti yang 2 minggu lalu kan. Kalau angka kelahiran itu kan dibandingkan dengan 1000 penduduk. Nah, sama angka kematian juga itu nanti akan kita bandingkan dengan 1000 penduduk dalam 1 tahun. Nah, yang mendorong semakin tingginya atau semakin rendahnya angka kematian itu pasti ada beberapa faktor. Jadi kita akan melihat yang pertama itu faktor yang mendorong kematian atau faktor yang mendorong meningkatnya angka kematian. Nah, jadi faktor pendorong kematian itu disebut juga promortalitas. Faktor yang pertama, rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Jadi, di Indonesia banyak juga penduduk yang meninggal dunia karena sakit. Artinya, sakit di sini karena dia tidak menjaga kesehatan. Nah, jadi faktor pendorong yang pertama, rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan itu menyebabkan semakin tingginya akan angka kematian. Maka dari itu, Ibu mengharapkan kamu untuk sadar akan pentingnya kesehatanmu. Jangan merokok, jangan minum minuman keras, tetap makan sayur, makan buah, rajin berolahraga. Nah, secara tidak sadar, kamu ketika kamu melakukan itu, kamu sudah memperhatikan kesehatanmu. Nah, jadi yang pertama itu rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan itu yang mendorong terjadinya kematian. Yang kedua, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, kita tahu bahwa kalau ada orang sakit, itu pasti dibawa ke rumah sakit. Apalagi kalau penyakitnya itu sudah parah. Nah, yang sangat disayangkan ketika kita mau bawa ke rumah sakit tetapi fasilitas di rumah sakitnya itu kurang lengkap, maka itu juga bisa menyebabkan terjadinya kematian. Yang harusnya tadi dia bisa sembuh, dia bisa diobati, tapi karena fasilitas kesehatannya tidak memadai, maka itu yang menyebabkan pasien tersebut bisa meninggal dunia. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas. Nah, ini juga penyebab yang termasuk penyebab yang terbanyak yang menyebabkan angka kematian. Nah, jadi banyak sekali masyarakat yang ugal-ugalan membawa kendaraan, atau misalnya ada juga yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ada juga yang belum cukup umur untuk berkendara, maka itu bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan itu bisa memicu terjadinya kematian. Yang keempat itu bencana alam. Nah, jadi bencana alam juga bisa termasuk faktor yang mendorong terjadinya kematian. Misalnya bencana alam yang parah itu contohnya seperti tsunami yang sangat kuat, yang dahsyat, gelombang lautnya itu bisa menyapu daratan dan menyapu masyarakat yang ada di situ dan itu bisa menyebabkan terjadinya kematian. Bisa juga contohnya seperti gempa bumi yang sangat dahsyat juga, itu bisa menyebabkan terjadinya korban jiwa. Yang kelima itu peperangan. Nah, mungkin di Indonesia sekarang tidak ada lagi yang namanya peperangan ya, tapi kalau zaman dulu itu kalau terjadi peperangan pasti ada korban jiwa. Nah, jadi inilah dia 5 faktor pendorong yang meningkatkan
tingginya angka kematian seperti itu, atau disebut dengan promortalitas. Nah, yang selanjutnya itu kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang menghambat kematian, atau faktor-faktor apa saja yang menghambat rendahnya angka kematian. Nah, faktor penghambat kematian ini istilahnya disebut dengan anti-mortalitas. Kalau mendorong tadi pro, kalau menghambat itu anti-mortalitas. Kita lihat yang pertama, tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Nah, kebalikan yang tadi, kalau kita sadar akan pentingnya kesehatan kita, maka tubuh kita akan semakin sehat, bugar, dan pastinya kita akan terhindar dari segala wabah penyakit, dan itu bisa menghambat kematian. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Seperti yang Ibu katakan tadi, kalau ada rumah sakit yang fasilitasnya lengkap, pastinya pasien yang sedang sakit itu masih bisa terselamatkan. Jadi kalau tadi yang harusnya dia sembuh tetapi meninggal gara-gara kurang fasilitas, itu sangat disayangkan sekali. Makanya faktor penghambat kematian yang kedua itu fasilitas kesehatan yang memadai, itu termasuk faktor yang sangat penting juga, karena ketika ada orang sakit dibawa ke rumah sakit, maka alangkah sangat baiknya ketika fasilitas kesehatannya itu ada dan lengkap, maka pasien yang sedang sakit tadi bisa tertolong. Yang ketiga, lingkungan yang bersih dan teratur. Kita tahu bahwa penyakit itu bisa bersumber dari lingkungan yang kotor. Lingkungan yang kotor, amburadul, dan tidak teratur itu bisa menyebabkan kita sakit. Jadi diharapkan bahwa lingkungan yang bersih dan teratur itu bisa menyebabkan itu bisa membuat tubuh kita pun menjadi sehat, bersemangat, dan kita bisa menjalani hari-hari kita juga dengan lebih semangat. Nah, makanya lingkungan yang bersih itu sangat penting. Ibu harapkan juga kamu bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Nah, ketika lingkungan bersih dan teratur, maka kita juga jauh dari wabah penyakit. Yang keempat, ajaran agama yang melarang bunuh diri. Nah, ini dikaitkan dengan ilmu agama. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah depresi, dia sudah stres, mungkin karena masalahnya banyak, atau mungkin karena masalahnya yang tanggungnya itu sangat berat sekali. Tetapi karena dia memiliki agama dan di agamanya itu dilarang untuk bunuh diri, maka dia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Agama apapun itu pasti melarang untuk bunuh diri. Jadi inilah dia 4 faktor penghambat kematian atau anti-mortalitas. Nah, angka kematian ini nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama itu angka kematian kasar. Angka kematian kasar atau cradle death rate atau CDR itu menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1000 orang penduduk pada tahun tertentu. Ini dilihat berdasarkan jumlah penduduk pada tahun tertentu. Nah, jadi nanti rumusnya itu adalah CDR sama dengan D per P kali K. Mirip-mirip ya sama rumus yang kita gunakan untuk menghitung angka kelahiran. CDR itu tadi kalau ditanya menghitung angka kematian kasar. D itu death, meninggal, mati. Jumlah kematian pada tahun tertentu. Kemudian P, jumlah penduduk pada tahun tertentu. Dan seperti biasa K itu konstantan dan biasanya itu 1000. Jadi dia nanti dibandingkan dengan 1000 penduduk. Angka kematian yang kedua itu angka kematian menurut kelompok umur. Angka kematian menurut kelompok umur atau Age Specific Death Rate atau ASDR itu menunjukkan jumlah penduduk yang meninggal dunia yang terjadi pada kelompok umur tertentu dari 1000 penduduk kelompok umur tersebut dalam periode tahun tertentu. Jadi kalau sudah dikatakan kelompok umur, nanti ada dia 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, dan sampai di atas lebih dari 65 tahun. Nah, rumus nanti yang akan kita gunakan itu ASDRX, kelompok umur sekian, sama dengan DX per PX kali K. ASDR itu tadi angka kematian menurut kelompok umur. Kemudian DX, death, jumlah penduduk yang meninggal pada kelompok umur X. Kemudian PX itu jumlah penduduk pada kelompok umur X pada pertengahan tahun. Dan seperti biasa dikali K, K itu konstanta biasanya 1000. Nah, X di sini itu kelompok umur. Nanti kelompok umur itu tergantung dari soal. Dan yang ketiga itu ada angka kematian bayi.
Nah, angka kematian bayi atau infant mortality rate atau IMR itu menunjukkan jumlah kematian bayi dari setiap 1000 bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu. Nah, jadi angka kematian bayi ini itu nanti bukan dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan, bukan. Tetapi dibandingkan dengan 1000 bayi yang lahir tapi hidup. Seperti itu, yang 1000 bayi yang lahir hidup. Jadi bukan dibandingkan dengan 1000 penduduk. Nah, rumus yang akan kita gunakan adalah IMR sama dengan D per B kali 1000. IMR itu angka kematian bayi. D jumlah kematian bayi, death, jumlah bayi yang mati. Tetapi ada satu hal yang kamu harus ingat, jumlah kematian bayi itu ada batas usianya. Jadi dia itu belum berulang tahun yang ke-1 atau umurnya itu antara 0 sampai 1 tahun. Jadi tidak boleh di atas 1 tahun. Kemudian B, birth, lahir, itu jumlah bayi yang dilahirkan. Jadi nanti menghitungnya itu jumlah bayi yang meninggal per jumlah bayi yang lahir kali 1000, yaitu konstanta. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya dan supaya kamu juga lebih paham, mari kita pelajari contoh-contoh soal berikut. Baiklah, kita mulai dari angka kematian kasar atau cradle death rate atau CDR. Jadi mari kita baca sama-sama contohnya. Pada tahun 2014 terdapat 15.000 jiwa penduduk di suatu kecamatan. Kemudian pada tahun yang sama di kecamatan itu ada 450 jiwa penduduk yang meninggal dunia. Jadi yang pertanyaannya di sini, berapakah angka kematian kasarnya atau CDR? Nah, seperti biasa mari kita buat penyelesaiannya dan mari kita buat apa yang diketahui di sini. Yang pertama kali diketahui adalah jumlah penduduk tadi kan, yaitu 15.000. Tadi simbolnya itu apa? P sama dengan 15.000 jiwa. Kemudian yang diketahui lagi 450 jiwa penduduk yang meninggal death. Berarti D, simbolnya D, yaitu 450 jiwa. Dan yang ditanya adalah berapa angka kematian kasarnya, yaitu CDR. Oke. Nah, sekarang mari kita jawab. Tadi rumus CDR itu apa? CDR sama dengan D per P dikali K. Ini rumusnya, CDR sama dengan D per P dikali K. Mari langsung kita masukkan saja angkanya. Oke, D itu tadi berapa Naku? 450 jiwa. Kemudian P-nya itu 15.000 jiwa. 15.000 jiwa dikali K 1000. Oke, maka yang mana bisa kita matikan? Yang 1000 ini bisa ke sini, 15.000. Kemudian 45 bagi 15 itu sama dengan 3 tambah sisa nolnya itu berarti 30 jiwa. Maka mari kita buat kesimpulannya. Jadi setiap 1000 penduduk terdapat 30 jiwa penduduk yang meninggal dunia. Nah, sangat gampang sekali ya Naku, mirip-mirip dengan menghitung angka kelahiran kemarin. Jadi inilah dia, harus dibuat kesimpulannya. Kalau kemarin udahlah nggak apa-apa, karena banyak juga kemarin 2 minggu lalu yang tidak membuat kesimpulan. Tapi kali ini kalau tidak membuat kesimpulannya, Ibu kurangi nilainya. Nah, inilah dia angka kematian kasar. Nah, sekarang yang kedua itu kita akan melihat contoh angka kematian menurut kelompok umur atau ASDR. Nah, jadi Ibu mau menyampaikan dulu kelompok umur itu bisa dikategorikan yang seperti ini.
Jadi nanti ada kelompok umur 0 sampai 4, 5 sampai 9 tahun, sampai nanti kelompok umur lebih dari 65 tahun. Itu maksudnya kelompok umur. Jadi kelompok umur ini rentangnya 4 tahun. Nah, mari kita lihat contohnya, kita baca sama-sama. Pada tahun 2016, jumlah penduduk berusia 15 sampai 19 tahun di wilayah A sebanyak 80.000 jiwa. Pada tahun yang sama, ada 800 orang dari kelompok umur tersebut yang meninggal dunia. Hitunglah ASDR di wilayah itu. Nah, mari kita buat penyelesaiannya. Dan langsung saja kita buat lagi diketahuinya. Apa yang diketahui di sini? Jumlah penduduk yang berusia 15 sampai 19 tahun. Itu bisa kamu buat D 15 sampai, maaf ini bukan D. Kalau jumlah penduduk tadi itu B ya. P 15 sampai 19 tahun, seperti ini anakku, ini salah. P 15 sampai 19 tahun itu jumlahnya 80.000 jiwa gitu ya. Kemudian 800 orang dari kelompok umur tersebut meninggal dunia. Dead berarti D dari penduduk yang berusia 15 sampai 19 tahun. Seperti ini nanti kamu buat. Jumlahnya yang meninggal itu 800 jiwa. Yang ditanya tadi ASDR. Oke. Mari kita jawab sama-sama. Rumusnya adalah ASDR sama dengan ASDRX sama dengan DX per PX. X itu tadi kelompok umur. Artinya kelompok umur 15 sampai 19 tahun. Nah, ini dia rumusnya. Oke, sekarang mari kita masukkan angkanya. Tadi berapa orang yang meninggal dunia dari usia 15 sampai 19? Ada 800 jiwa yang ini. D 15 sampai 19. Kemudian yang jumlah penduduk secara keseluruhannya itu dari 15 sampai 19 tahun itu ada 80.000 jiwa. Maafin aku, ibu lupa. Kali 1000. Oke. Jadi ini dikali 1000. Maka yang mana bisa mati? Ini yang 1000 dengan 80.000, baru ini nolnya 1. 80 bagi 8 sama dengan 10 jiwa, itu ya, 10 jiwa. Maka bisa kita buat kesimpulannya. Jadi, oke, ini agak beda sedikit karena ada kelompok usianya. Jadi, setiap 1000 penduduk berusia 15 sampai 19 tahun terdapat 10 jiwa penduduk yang meninggal dunia. Jadi nanti seperti ini kamu buat kesimpulannya. Baiklah, contoh yang terakhir itu adalah contoh angka kematian bayi atau IMR. Mari kita baca contohnya sama-sama. Pada tahun 2020, jumlah bayi yang lahir hidup di wilayah B sebanyak 500 jiwa. Pada tahun yang sama terdapat bayi yang berusia di bawah 1 tahun yang meninggal dunia, yaitu sebanyak 25 jiwa. Maka hitunglah IMR-nya. Maka kita selesaikan bersama-sama, kita buat diketahuinya lagi. Apa yang diketahui di situ? Jumlah bayi yang lahir hidup. Simbolnya itu adalah, kalau dia lahir hidup berarti B. Sama dengan 500 jiwa, kan gitu. Kemudian terdapat bayi yang berusia di bawah 1 tahun yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia tadi kan D, dead. Ya, sebanyak 25 jiwa. Oke, yang ditanya itu angka kematian bayi atau IMR. Maka mari kita jawab sama-sama. Rumusnya tadi itu adalah IMR sama dengan
jumlah bayi yang meninggal atau D per jumlah bayi yang lahir atau B kali 1000. Oke, ini rumus yang harus kamu ingat untuk menghitung IMR. Mari kita masukkan saja angkanya. Oke, D-nya berapa? 25. B-nya berapa? 500 kali 1000. Oke, yang mana ini bisa mati? 20 di sini. Maka jadinya ini berapa? 25 kali 10. Ini tinggal 10 ya. 25 kali 10, 250 per 5. 250 bagi 5 itu sama dengan 50 jiwa. Oke, sekarang apa kesimpulannya? Baik, perhatikan kesimpulannya itu adalah geser ya. Oke, atau di sini saja. Jadi setiap 1000 jiwa bayi yang lahir hidup terdapat ini 50 jiwa bayi yang meninggal dunia. Nah, inilah contohnya angka kematian bayi. Jadi nanti kesimpulannya seperti ini kamu buat. Oke aku, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian dapat memahami contoh ini dan nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan dengan baik. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirim tepat waktu ya. Tetap semangat, salam SFD, semangat fraternitas Dina.